Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan sebuah video dokumentasi yang mengulas tentang implementasi nilai-nilai Islam dalam menjaga dan juga merawat tanaman. Kegiatan ini mendukung program Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matwa atau Pohon Sejuta Harapan, sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan juga keberlanjutan kehidupan. Dalam video ini, kami akan berbagi tentang perjalanan kami mulai dari proses mencangkok bibit, penanaman, hingga refleksi nilai-nilai Islam yang mendasari kegiatan ini. Baik, selanjutnya kita saksikan bersama-sama untuk cuplikannya. Langkah awal dari kegiatan kami adalah melakukan pencangkokan bibit. Di sini dapat kita lihat bahwa kita melakukan pencangkokan tanaman bibit, yaitu tanaman matwa ya teman-teman. Kami melakukan metode pencangkokan ini karena memperbanyak tanaman dengan cepat dan juga menghasilkan bibit yang sama dengan induknya. Berikut adalah tahapan pencangkokan yang kami lakukan. Proses ini membutuhkan ketelitian agar akar baru dapat tumbuh dengan baik. Setelah melakukan proses pencangkokan tadi, selanjutnya kita beralih ke proses penanaman ya. Proses penanaman ini kita lakukan di depan lab terpadu Unipma karena letaknya yang strategis, luas, dan juga tanaman dapat melakukan fotosintesis dengan optimal pastinya. Berikut adalah tahapan penanaman yang kami lakukan, mulai dari pembuatan lubang tanam hingga penempatan bibit dengan hati-hati. Proses ini membutuhkan kerjasama tim agar bibit dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Untuk memastikan pertumbuhan yang optimal, kami juga melakukan perawatan rutin dengan memberikan pupuk ya teman-teman. Pemberian pupuk ini pastinya akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman agar tanaman itu dapat tumbuh subur dan juga pastinya sehat. Dalam hal ini, Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama petunjuk bagi umat manusia tentang pentingnya menjaga keseimbangan yang harmonis antara manusia dan alam. Keduanya menegaskan adanya tanggung jawab etis yang mendasar terhadap setiap aspek ciptaan Tuhan. Manusia dalam perannya sebagai khalifah memiliki tugas mulia yang mencakup memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, tidak berlebihan dan merusak, namun dengan penuh pertimbangan akan keberlanjutannya. Selain itu, menjaga keseimbangan ekosistem menjadi prioritas utama. Memastikan bahwa setiap elemen alam memiliki peran dan tidak terganggu oleh tindakan manusia yang serakah. Mencegah segala bentuk kerusakan lingkungan, baik yang berskala kecil maupun besar, adalah wujud nyata dari tanggung jawab ini. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama yang luhur dan prinsip-prinsip etika yang mulia, manusia dapat menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pengelola bumi dengan penuh kesadaran terhadap dampak tindakan mereka di masa kini dan di masa depan. Pandangan Islam tentang harmoni yang ideal antara manusia dan alam adalah landasan penting untuk mencapai keseimbangan sosial, di mana masyarakat hidup rukun dan saling menghormati, keseimbangan ekonomi yang adil dan tidak merusak, serta keseimbangan ekologis yang menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, menghormati ajaran agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai lingkungan bukanlah sekedar pilihan moral, melainkan sebuah imperatif yang mendasar. Dengan kearifan yang bersumber dari wahyu ilahi, manusia dapat membentuk masyarakat yang berkelanjutan, yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Upaya menjaga alam semesta secara keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama, memastikan bahwa kita dapat mewariskan dunia yang lebih baik kepada anak cucu kita kelak. Dalam kerangka ajaran Islam yang holistik, menjaga keseimbangan ekologi bukan hanya merupakan tugas moral yang terpuji, tetapi juga bagian integral dari ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab yang kita emban sebagai khalifah di bumi ini. Inilah yang akan memastikan bahwa manusia dan alam dapat terus hidup berdampingan dalam harmoni dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Menurut saya, materi konsep manusia dan alam dalam Islam mengajarkan bahwa manusia dalam Islam memiliki peran penting sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga alam. Islam menekankan bahwa hubungan dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan harus seimbang. Konsep ekologi Islam menunjukkan bahwa merawat alam adalah bagian dari ibadah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Refleksi ini juga mendorong saya untuk lebih sadar akan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga lingkungan, dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurut refleksi saya, materi tentang konsep manusia dan alam dalam Islam menyadarkan penulis bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab besar terhadap lingkungan. Islam mengajarkan keseimbangan dan larangan eksploitasi alam secara berlebihan. Menjaga alam dipandang sebagai bentuk ibadah, bukan sekedar tindakan sosial. Refleksi ini mendorong perubahan pola pikir dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan sebagai wujud tanggung jawab spiritual dan ekologis. Menurut refleksi dari saya, Islam sendiri memandang manusia itu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini yang memiliki tugas utama untuk menjaga keseimbangan dari alam semesta ini. Sebagaimana ciptaan Allah, bahwa alam semesta ini merupakan perwujudan dari ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga keseimbangannya. Maka dari itu manusia dilarang untuk merusaknya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan alam semesta dengan ukuran dan juga keseimbangan yang sempurna, seperti dalam dalil di dalam Al-Qur'an, dan langit telah Dia tinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan supaya kamu tidak merusak keseimbangan itu. Quran surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Kemudian ada lagi, dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaiki. Quran surat Al-A'raf ayat 58. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan siksanya dan harapan akan rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Kandungan ayat di atas ini sangat mulia. Secara tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah menjadikannya baik dan harmonis. Larangan ini mencakup segala bentuk perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan tindakan lain yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah dengan rasa takut akan azabnya jika melanggar perintahnya, dan penuh rasa harap akan rahmatnya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, termasuk dalam menjaga kelestarian alam ini. Demikianlah video singkat dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang betapa pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam, selaras dengan ajaran agama kita. Mari bersama-sama mengambil peran aktif sekecil apapun itu untuk melestarikan bumi yang kita cintai ini demi masa depan yang lebih baik bagi kita semua dan generasi penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.